Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Dan gue Peter. Hari ini kita bahas meaningful tapi dalam cara yang kita lihat fenomena ironisnya yang ada di sekitar kita ya. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah survei ke sekian banyak TK. Sampelnya adalah anak-anak TK. Saya tanya, cita-citanya kalian mau jadi apa di masa depan? Jawabannya, kalau Peter dan saya dulu lagi kecil ditanya, jawabannya masih bermacam-macam ya. Presiden, astronot, dokter ya, dan klise, jawaban klise lainnya lah. Ya. Guru itu masih ada. Nah, ternyata setelah beberapa dekade kita tanya lagi ke anak TK, jawabannya lain. Yang terbanyak itu adalah artis. Kedua terbanyak adalah penyanyi. Dan yang ketiga terbanyak adalah chef. Entah kenapa chef ini jadi favorit sekarang. Mungkin karena acara televisi tertentu yang melibatkan chef itu jadi sangat terkenal ya. Terus saya cari-cari lagi, nggak ada lagi tuh yang jadi dokter, polisi, tentara, udah nggak ada. Di luar jawaban itu hanya 1% lah kemungkinan yang jawabannya di luar 3 ini. Jadi 99% jawabannya tidak jauh dari 3 ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin kita semua salah ya. Televisi salah, kitanya mendidiknya salah, pola permainan juga salah. Apa yang dibangun mungkin sangat kasihan ya anak-anak itu kan. Diajarin hanya untuk cari uang. Setelah kamu kaya, kamu bisa hidup enak. Ini punya efek samping nggak sih Fit dalam kehidupan sehari-hari kalau orang yang saya harus hidup enak, nah gitu. Mungkin ada ya. Ada. Efek jadi samping secara psikologisnya dia menganggap banyak ya. Ya. Jadi dia adalah pusat perhatian dunia dan dia harus diutamakan, dia orang penting. Orang penting, lebih penting dari orang lain di sekitarnya. Iya, yang lain ngontrak, dunia punya dia sendiri. Iya, nah itu contohnya seperti di jalan raya kali ya. Kalau kita lihat, maaf, ada beberapa angkot yang kalau berhenti nggak di kiri tapi di jalur kanan. Di tengah jalan di juga tengah ada. Jalan. Jadi kalau misalnya dimarahin, kita ini cari uang, ya. Dan orang lain di luar itu, di luar urusan dia tidak cari uang. Jadi dia harus diutamakan dibanding orang lain. Tapi ternyata kenapa angkot bisa berhenti di tengah jalan? Ternyata penumpangnya juga memberhentikan angkot di tengah jalan. Why? Karena saya penumpang penting, harus naik boleh di mana aja, betul nggak Bet ya? Betul. Pernah ada pengalaman lain nggak Bet yang seperti itu Bet ya? Seenaknya, maksudnya saya lebih penting dari seluruh dunia. Ya, anak murid juga banyak sih. Tidak mau ngantri ya Bet. Saya lebih penting dari teman saya, jadi saya nggak mau ngantri. Ya salah satunya itu sih pengaruh dari orang tua sih. Akarnya kan mengajarkan kamu itu ya kamu seperti itulah. Jadi tidak pernah mendidik anak itu, lihat itu loh, coba kasih dong situ, berbagi dong, coba lihat itu tuh. Enggak ya. Itu juga salah. Kamu parenting yang dimaksud, mungkin Peter juga memaksudkan parenting itu yang penting adalah tidak membuat supaya anak itu kamu, tapi lihat sekelilingmu, apa yang ada di sekelilingmu, apa yang harus dirubah, gitu ya. Yeah. Apakah kamu sejalan, selaras? Ternyata banyak yang tidak melakukannya. Kalau kita lihat lagi, ada contoh anak lagi yang gitu, tidak mau gantian ini berarti. Nggak mau gantian. Pernah lihat waktu itu kejadiannya di salah satu pusat hiburan main game ketangkasan ya, main ketangkasan. Saya nggak boleh sebut nama perusahaannya karena tidak promo di sini, tidak disponsori oleh mereka juga. Jadi pokoknya tempat main arcade lah, tahu ya. Nah, anak kecil kan tidak mau gantian nih. Ada mamahnya ya. Itu saya bilang, "Deh, boleh nggak gantian mainnya? Kakaknya mau pulang nih, cuman sekali dah mainnya." Si adenya jawab, "Tapi saya masih mau main, saya nggak mau gantian." Itu semua orang udah ngantri di belakangnya. Dan waktu itu saya cuma jawab gini sama anaknya,
Dek, nanti bilang sama mamahnya ya, minta alatnya dibeli aja pulang ke rumah. Jadi bisa main tiap hari, nggak usah ngantri. Jadi punya sendiri alatnya, bukan punya mesin yang di sini ya. Nggak usah gantian. Mamahnya marahin saya loh, percaya nggak? Ya, buat mamahnya yang lagi nonton sekarang nih, yang marahin orang lain gara-gara anaknya nggak mau ngantri, ya, tolong dievaluasi lagi, benarkah tindakan kamu. Kita lihat anaknya, mungkin sekarang di bawah perlindungan kamu, dia tidak diapa-apain. Suatu saat dia akan hidup sendiri, tidak di bawah perlindunganmu, mungkin dia akan ditabok orang lain karena tidak mau ngantri. Itu urusan kecil ya, tapi dia akan mempermalukan dirinya. Tolong buat orang tua, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Mungkin Peter juga ada pengalaman. Di sini juga kan ya pernah bro, waktu itu kita anak yang tidak pernah ditabok sama orang tuanya akan ditabok sama orang lain ya. Di sini pernah kan kejadian bro, ingat nggak? Jadi Peter waktu itu kan memang kita mengadakan acara untuk anak-anak. Nah, anak-anak itu dikumpulin, ada satu anak yang kebetulan mamahnya tidak pernah melarang anaknya untuk berbuat seenaknya. Ketika anak-anak itu berkumpul, waktu itu kejadiannya gimana ya? Anaknya jailin temennya ya? Jailin temennya. Akhirnya anak yang dijailinnya itu karena badannya lebih besar, dipukul lah anaknya. Ya, udah jelas si anaknya tuh nggak suka dijailin, ya tetap aja dijailin. Akhirnya tabok. Tapi untungnya mamahnya yang ini tidak belain anaknya yang salah ini. Akhirnya anaknya cuma dipisahin. Tapi ya itu sudah lebih mending. Iya. Kalau masih marahin anak yang naboknya itu saya. Ya itu berarti udah mind blow. Super duper beginilah orang tuanya. Ya, buat orang tuanya, please don't be like that ya. Tolong pelajari bagaimana anaknya seharusnya bisa bersosialisasi, tidak social awkward jadinya. Salah satunya itu. Ya, mungkin di jalan raya juga kita bisa lihat lagi orang yang tidak mau ngalah. Di perempatan biasanya itu menyebalkan sekali ya. Atau di U-turn. Kita cuman mau putar balik. Tapi semua dari yang sebelah sana tidak mau mengalah. Bahkan kalau moncong mobil kita atau motor kita sudah maju, dia nggak mau ngalah, tetap ambil ke jalur sebelah kirinya. Iya, terus dipepet. Kenapa ya? Karena dia lebih penting daripada kita. Jadi dia tidak mau ngasih jalan. Atau mungkin ini adalah sebuah balapan di jalan. Siapa yang finish duluan nyampe ke stopan, dia yang menang. Jadi dia nggak mau ngalah sama kita. Dipikir-pikir dapat hadiah apa ya? Ya betul. Saya juga nggak ngerti, waktu itu saya pernah kejadiannya dari jalan di dekat Surya Sumantri. Sana ada jalan kalau nggak salah Sukamekar. Saya mau keluar dari Sukamekar ke Surya Sumantri. Waktu dulu belum ada separator ya di jalannya itu. Saya mau belok kanan. Nah, keadaan di jalur kiri itu padat lah, macet gitu. Tapi ada celah, karena saya naik motor, saya mau masuk ke celah itu, mau belok kanan tadinya. Seharusnya itu bukan masalah. Tapi entah kenapa ini di dalam mobil ini mepetin mobilnya sampai ban saya kejepit di antara dua mobil. Ya udah, terpaksa saya mundur. Nunggu sekitar 15 menit sampai akhirnya mobil ini maju, baru mobil yang belakangnya memberikan saya kesempatan untuk nyebrang. Aneh kan? Saya naik motor, saya cuma mau lewat, nggak boleh, saya harus nunggu 15 menit. Padahal sudah dia maju juga, dia nggak kemana-mana kok, tetap dalam keadaan macet di situ gitu. Saya bingung gitu. Kenapa kalau kalian terjebak macet harus menghalangi orang lain juga? Aneh. Don't be that guy, oke? Ya, aneh. Jadi gitu. Saya menderita, kamu juga ikutan menderita sini. Lu temenin gua menderita. Ya betul, ya. Ya, itu salah satu mindset yang tidak pernah memikirkan orang lain. Jadi saya tidak pernah berarti buat orang lain, tapi orang lain tuh harus melayani saya. Tidak meaningful. Don't be that guy. Oke? Ya, kalau misalnya kalian komen, beri masukan, siapa tahu ada yang minta request nih. Nanti kita bikin sosial sosial eksperimen mengenai kejadian ini. Tolong bantu kami untuk mengembangkan channel ini supaya jadi lebih baik videonya. Kita tunggu ya komentarnya dan subscribe-nya. Rekomen teman-temannya. Tunggu video-video selanjutnya mengenai karakter building.
di pertemuan selanjutnya. See you.